Shalom mahasiswa, selamat bertemu kembali. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, baik. Pada kesempatan kali ini saya kembali akan membahas tentang sejarah Gereja Asia dan Indonesia. Ya, pada saat ini kita akan bahas satu tema yaitu tentang peran teologi kontekstual dalam adaptasi kebudayaan. Ini studi kasusnya budaya Jawa ya. Tapi nanti kita kaji dari sejarah Gereja Asia dan Indonesia. Jadi kita akan membahas sejarah Gereja Asia Indonesia ini kan dengan tematik ya. Jadi tema-tema tertentu kita bahas di sini, kita ambil, kita bersama-sama untuk mencari pembahasan yang lebih komprehensif ya. Jadi kali ini saya ulangi lagi, saya akan membahas tentang peran teologi kontekstual dalam adaptasi kebudayaan. Studi kasus budaya Jawa dengan kajian sejarah gereja dan Indonesia. Nah, saya di sini Tri Widiarto, kebetulan saya sebagai Ketua Pusat Studi Sejarah Budaya Jawa, Universitas Kristen Satya Salatiga. Di samping itu saya juga mengajar sejarah gereja Asia dan Indonesia ya, seperti yang mahasiswa ikuti pada pertemuan kali ini. Buku yang saya pakai ini ada di belakang, di bagian akhir dari PPT ini. Oke, Bapak Ibu Saudara, kita akan mulai pembahasan kita tentang peran teologi ini ya. Baik. Jadi pendahuluannya, apa itu pengertian teologi kontekstual? Yang sudah kita pahami bersama. Saya rasa mahasiswa sudah memahami ini tentang pengertiannya, yaitu teologi kontekstual yaitu cara pandang ajaran Kristen ya, karena ini memakai sejarah gereja Kristen ya, yang mampu diterapkan dalam berbagai lintas sosial, budaya, politik, dan dalam berbagai situasi masyarakat. Jadi, teologi kontekstual ini adalah cara pandang ajaran Kristen atau dogma Kristen yang mampu kita terapkan dalam berbagai macam situasi, baik waktu, baik situasi sosial, budaya, ekonomi, dan seluruhnya yang ada. Kita pahami bersama bahwa Alkitab atau ajaran Kristen itu bukan ajaran atau teori yang kaku, yang nggak bisa dipakai dimanapun, yang nggak bisa masuk budaya manapun, yang antipati dengan budaya manapun, tidak. Karena kita harus pahami bahwa budaya Kristen ini bukan budaya Yahudi, saya katakan sekali lagi. Budaya Kristen bukan budaya Yahudi, tapi budaya cinta kasih yang diperkenalkan oleh Yesus Kristus kepada seluruh manusia. Jadi, dalam beberapa ayat dalam Alkitab, Anda sudah tahu semua ya, budaya Kristen tidak mengacu kepada satu budaya etnis. Dikatakan bahwa bukan orang Yahudi, bukan orang Yunani, bukan orang Saduki ataupun apa. Tapi yang penting, budaya Kristen adalah budaya cinta kasih, kebersamaan, egaliter, yang diajarkan kepada manusia lewat Yesus Kristus. Jadi inti ajaran Kristen cinta kasih, jadi inti budaya Kristen adalah budaya cinta kasih. Saya rasa ini fleksibel, bisa masuk ke budaya manapun. Yang pertama ya. Yang kedua, ajaran Kristen harus dapat diaplikasikan dalam berbagai situasi. Ya, jadi harus bisa. Untuk apa? Nggak bisa diaplikasikan. Ya, agama ini bukan hal yang kaku, yang harus ya, karena agama untuk kepentingan manusia dan bukan manusia Yahudi, saudara, bukan manusia etnis tertentu, tapi seluruh manusia. Seperti saudara mahasiswa ini adalah pendeta semua ya, Anda sudah lebih tahu dari saya tentang ayat kitab suci, dikatakan bahwa ada perintah agung, yaitu untuk mengajarkan cinta kasih kepada seluruh manusia di muka bumi ini. Jadi ingat sekali lagi, ajaran Kristen, budaya Kristen adalah budaya cinta kasih. Baik saudara, ya, kita akan buktikan bahwa Alkitab juga menunjukkan tentang kontekstual itu. Bukti Alkitab dalam teori kontekstual ya, yang pertama adalah konsep proses penciptaan bumi, Adam dan Hawa. Ini juga suatu kontekstual folklore Mesir kuno pada waktu itu. Karena kita tahu bersama bahwa budaya Israel, Yahudi itu lebih kemudian dari budaya Mesir.
Kita tahu bersama bahwa Mesir cukup kuno ya. Budaya Mesir itu 5.000 tahun sebelum Masehi sudah ada. Budaya Israel itu baru 3.500 tahun sebelum Masehi. Jadi selisihnya 1.500 tahun, cukup lama. Nah, budaya-budaya Mesir ini bisa dipakai dan mengilhami seluruh budaya di Timur Tengah, budaya kuno. Termasuk di dalamnya adalah kebudayaan Yahudi lewat Perjanjian Lama, misalnya kitab Kejadian ya, tentang penciptaan bumi, Adam dan Hawa di Taman Eden dan sebagainya, itu sama persis dengan cerita-cerita rakyat di Mesir kuno. Dan beberapa ahli folklore itu menjelaskan memang itu adalah pengaruh dari Mesir kuno. Termasuk juga beberapa teolog yang saya pahami, ada beberapa guru besar teologi juga mengatakan bahwa cerita-cerita tentang penciptaan di Kejadian itu adalah kontekstual dari cerita Mesir kuno. Saudara, saya juga mempelajari folklore pada program tingkat S3 di Universitas Kebangsaan Malaysia. Saya memahami juga bahwa folklore kuno ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat modern. Ya, baik. Juga tentang konsep penebusan dosa, ya ini juga banyak melalui kontekstual masyarakat Timur Tengah. Darah sebagai penebusan, darah sebagai penghapus dosa, ya konteksnya, ya karena Tuhan datang ke dunia dengan konteks manusia yang difahami oleh manusia waktu itu. Waktu itu ada menjadi kontekstual, ya. Juga cara Paulus dalam menyebarkan Injil kepada orang non-Yahudi itu menggunakan kontekstual Yunani, kontekstual budaya Yunani, kontekstual budaya Romawi, ini dipakai untuk menyebarkan Injil. Ya, apa simpulannya? Teologi konseptual telah ada sejak adanya Alkitab dan lahirnya kekristenan, saudara. Baik, saudara ya. Nah, sekarang ada beberapa model pendekatan teologi kontekstual. Nah, yang pertama adalah model akomodasi. Budaya dan tradisi adalah mitra utama dalam kajian teologi. Sehingga Alkitab harus bersedia menerima tempat bagi tradisi lokal. Nah, ini saya analogkan ya, saya sangat setuju dari Nahdlatul Ulama, dari Islam Nahdlatul Ulama ini luar biasa dalam mengadaptasi, mengakomodasi kebudayaan. Sehingga dakwah memakai budaya-budaya Jawa ini menjadi hal yang sangat lumrah dan sangat berhasil di saudara kita dari Nahdlatul Ulama, NU. Ya. Yang kedua, model adaptasi. Menjelaskan Alkitab dengan cara tradisi setempat. Ajarannya tidak bercampur, tetapi caranya mengikuti tradisi. Nah, nanti akan saya jelaskan bagaimana analognya, ya, yaitu proses Islamisasi di Jawa Tengah oleh Sunan Kalijogo atau nanti Ki Ageng Pandanaran. Saya khusus tentang Ki Ageng Pandanaran. Bagaimana prosesnya itu, saudara? Oke, saudara, ya. Nah, sekarang gini, model prosesio. Model ini menganggap budaya dan tradisi lokal ada dosa. Model ini beranggapan bahwa Alkitab dan kekristenan adalah satu-satunya kebenaran mutlak dan tidak mau mengikuti aturan-aturan kebudayaan dunia. Ya, ini ada juga ya model seperti ini ya. Kita kalau masalah Alkitab, kebenaran mutlak dan kebenaran sejati ini bisa kita pahami betul menurut iman Kristen ya. Tetapi kita harus mengingat bahwa kita hidup di dunia yang tidak sama dengan kita. Maka kita harus juga, menurut saya pribadi ya, bahwa kita tidak bisa menerapkan prosesio ini. Kekristenan tidak dikenal oleh orang lain. Kekristenan menjadi eksklusif. Harusnya inklusif. Bisa memahami semua perbedaan. Nah, itu adalah tentang teori kontekstual yang kita pahami bersama. Ya. Nah, sekarang saya akan mengaplikasikan ke budaya Jawa ini, yang saya ambilkan contoh dari bagaimana Ki Ageng Pandanaran masuk. Oke, Bapak Ibu ya, saudara. Saya memakai satu contoh perjalanan ziarah Ki Ageng Pandanaran dan penyebaran agama Islam ke Salatiga dan sekitarnya. Kajian sejarah, sosial budaya, dan nilai toleransi.
Ini adalah penerapan teologi kontekstual bagi saudara kita Muslim. Ya, kebetulan materi ini saya pakai sebagai disertasi saya di S3 SDT IKAT Teologi Sistematika. Saya mengambil disertasi ini sehingga saya sedikit memahami tentang perjalanan ini. Ya, baik, ini oleh saya ya. Sekarang kita mulai satu persatu, Bapak Ibu Saudara. Prolognya ya. Ini tiga tokoh utama penyebaran agama Islam di Jawa Tengah. Ingat ya, kajian ini kajian sebagai contoh dalam kekristenan, yaitu bagaimana teologi kontekstual diterapkan dalam masyarakat. Ya, yang pertama Raden Patah atau Jinbun, ya, ini anak dari Raja Kertabumi Majapahit. Ini penguasa Jawa Tengah, Raden Patah. Yang kedua Sunan Kalijaga, ini sebagai penasihat spiritualnya, salah satu sembilan wali, ya. Terus kemudian Ki Ageng Pandanaran itu adalah Bupati Semarang. Jadi ini Raden Patah rajanya Jawa Tengah, ini penasihat spiritual, ini adalah Bupati Semarang. Nah, yang kita bahas nanti tentang Bupati Semarang ini, bagaimana perjalanannya dalam membawa siar agama Islam dan sukses sekali dengan menggunakan pendekatan kontekstual tadi. Baik, saudara, kita teruskan lagi. Oke ya. Nah, ini. Ki Ageng Pandanaran ini Bupati Semarang 2 Mei 1547 ya, jadi pertengahan abad ke-16 ya. Sumbernya Babat Tanah Jawa, Babat Demak, dan ini adalah buku disertasi saya, Ki Ageng Pandanaran Pilgrimage Trip ya. Nah, ini e-book ya. Saya terbitkan tahun 2018 diterbitkan. Oke, isinya apa? Bupati Semarang yang diangkat oleh Raden Patah. Bupati yang kaya raya, tetapi sangat tamak dan kikir pada waktu itu sebelum bertobat menjadi Muslim yang bagus. Ya, beberapa penelitian seperti itu ya. Nah, Sunan Kalijogo sebagai penasihat Raden Patah sangat sedih melihat tingkah laku Ki Ageng Pandanaran. Seorang Muslim tidak boleh hidup seperti itu, berfoya-foya. Itu latar belakangnya, saudara ya. Baik. Nah, kemudian Sunan Kalijogo ini menjelma sebagai tukang rumput dalam suatu penjelmaan gitu ya. Datang kepada Ki Ageng Pandanaran menawarkan rumput, karena kikir, maka rumput dibeli dengan harga yang sangat murah. Padahal dia seorang yang luar biasa kayanya. Dia punya kuda yang banyak. Ya. Kedua, menawarkan rumput lagi. Di dalam rumput diberi berlian yang sangat besar. Tetapi itu pun diambil oleh Ki Ageng Pandanaran tanpa izin kepada tukang rumput tersebut. Berarti termasuk mencuri ini Ki Ageng Pandanaran pada waktu itu sebelum bertobat menjadi Muslim yang sejati. Ya. Nah, ketiga, tukang rumput menawarkan lagi. Saat itu Ki Ageng Pandanaran tahu kalau tukang rumput itu adalah Sunan Kalijaga, yaitu tokoh spiritual yang dikagumi di Jawa Tengah. Ya, nah apa akibatnya? Akibatnya Ki Ageng Pandanaran bertobat setelah memahami, mengetahui bagaimana ketamakannya dia, bagaimana keserakahannya dia, dan memahami bahwa yang jual itu rumput tadi adalah Sunan Kalijogo. Kemudian Ki Ageng Pandanaran dalam buku yang saya tulis dari Babat Demak, Babat Tanah Jawa ya, ini mengembalikan seluruh uang yang sudah diterima dengan jalan yang tidak benar. Kembalikan semua uangnya itu. Kemudian juga meletakkan jabatan sebagai Bupati Semarang. Saudara, ini hampir seperti Sakios ya, yang menjadi juru pajak itu ya, yang mengembalikan seluruh uangnya kepada rakyat setelah dia bertobat gitu ya. Yang ketiga, memanggil semua istri-istrinya, menjelaskan kalau ia akan mengadakan siar agama Islam, berjalan kaki dari Semarang menuju Bayat Klaten. Istrinya kan tadi ada 7 istri ya. Nah, kemudian dari 7 istri tadi, hanya 1 istri yang mau mengikuti Ki Ageng, yang namanya Nyi Ageng Pandanaran. Nah, ya. Oke, kemudian diskusi dengan istrinya yang mau tadi, yaitu Nyi Ageng Pandanaran tadi ya. Nah, dalam diskusi itu
ada beberapa poin dikatakan. Syarat syiar agama Islam cukup berat. Harus hidup sederhana dan jujur. Harus menghormati milik dan kepercayaan orang. Meninggalkan seluruh harta benda duniawi. Nah, 4 cukup berat. Ingat, syarat ketiga, harus menghormati milik dan kepercayaan orang. Di sini letak bagaimana Ki Ageng Pandanaran sangat toleransi terhadap budaya, terhadap milik orang Jawa, yaitu kebudayaan Jawa, saudara. Teologi kontekstual ini, ya. Baik, yang Ki Ageng menawar, boleh enggak saya bawa emas, berlian, yang diletakkan di bambu sebagai tongkat dalam perjalanan. Ki Ageng melarang, enggak boleh. Kalau mau sama aku, ya kamu harus lepas semua harta benda, gitu ya. Oke, perjalanan ini dari Bergota, Semarang, Ki Ageng membawa bekal secukupnya, bawa Al-Quran, bawa ikat kepala, air kendi. Apa itu artinya? Mengapa membawa ikat kepala? Air kendi. Ini adalah percampuran budaya Jawa dan Islam. Ikat kepala dan air kendi ini lambang dari kebudayaan Jawa. Jadi intinya Ki Ageng juga menghormati budaya Jawa. Ini adalah suatu kontekstual, teologi konseptual luar biasa. Ki Ageng membawa tongkat, tapi tetap diam-diam diisi emas dan berlian, ya, karena mungkin seorang wanita nggak tega meninggalkan emas berliannya, gitu ya. Baik, saudara. Ya, jalur yang dilalui Ki Ageng Pandanaran tidak melalui Kali Tuntang dari Semarang itu, ya. Tuntang belum ada jembatan, ya, karena belum dibangun itu dalam masa penjajah Belanda waktu itu, ya. Nah, tetapi sampai Bergas, belok kanan, lewat Ambarawa, Banyu Biru, Seraten, Salatiga. Ya. Nah, karena jembatan Tuntang belum ada dan jalan raya, jalan Dendels, ya, Anyar Panungan belum ada waktu itu, saudara, ya. Baik, saudara, kita teruskan. Nah, pada waktu perjalanan sampai di depan Hotel Surya Indah, Salatiga, nah, dekat STT Berea itu, ya. Ki Ageng dirampok oleh 2 penyamun. Ki Ageng bilang, aku hanya bawa Al-Quran, ikat kepala, dan air kendi. Kalau mau, ambillah. Ki Ageng bilang, di belakangku ada wanita yang membawa tongkat dan ada isinya emas, berlian. Kalau mau, mintalah. Berarti di belakang itu ada Ki Ageng. Ki Ageng jalannya selalu di belakang, saudara. Ya, kemudian Ki Ageng sampai ke Hotel Surya Indah depannya itu sekarang ini, ya. Nah, di sana dirampok Ki Ageng. Karena dirampok 2 orang perampok, Ki Ageng nggak bisa melawan. Lalu diserahkan emas, berlian kepada perampok. Tetapi perampoknya serakah. Maaf ini, ya. Ki Ageng, maaf ini, ya. Ki Ageng malah mau diperkosa. Maka perampok dikutuk oleh Ki Ageng Pandanaran, ya, lalu menjadi domba 2 orang itu. Ini sih domba ini. Nah, ini adalah teologi sastra di sini, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, tempat perampokan oleh Ki Ageng dan Ki Ageng tadi dinamakan Bancaan. Bancaan, yaitu di depan Hotel Surya Indah, itu desa Bancaan. Artinya tempat bancaannya para perampok. Bancaan menerima perampok tadi yang gagal karena menjadi domba tadi, saudara, ya. Baik, saudara, saya teruskan. Ki Ageng Pandanaran itu menunggu di depan kampus UKSW sekarang ini, yaitu di depan GKJ Salatiga. Saya masih ingat, saudara, sebelum tahun 1975 masih ada 3 batu di tempat itu. Ya, lalu Ki Ageng duduk di batu tersebut. Datanglah 3 orang, Ki Ageng dan 2 penyamun tadi dalam wujud domba. Ki Ageng bercerita dengan Ki Ageng tentang perampokan yang dialami. Ki Ageng dengan bijaksana, seorang muslim yang bijaksana berkata, yang salah kamu semua bertiga. Saya sudah katakan, Ki Ageng tidak boleh membawa perhiasan, tapi tetap kamu membawa. Dan 2 penyamun, itu salah. Tidak boleh merampok. Kalau bekerja yang halal, nggak boleh merampok. Oleh karena itu,
Semua kamu salah, salah telu, salah tiga. Nah, ya dari kata salah telu, salah tiga, terjadilah kota Salatiga secara teologi sastra. Nah, Salatiga berasal dari salah telu, salahnya tiga tokoh tadi, saudara ya. Nah, saudara, budaya Jawa ini ya, Ki Ageng dalam penyebab agama Islam dengan damai dan sopan santun serta menggunakan budaya Jawa, menggunakan lagu-lagu ciptaan Sunan Kalijogo. Semua disampaikan dengan sopan santun dan tanpa paksaan. Contohnya ini, lagu Ilir-Ilir ini disampaikan. Ya, Anda sudah tahu Ilir-Ilir itu apa? Sudah tahu semua, nggak usah bahas di sini. Ya, kemudian ada juga maknanya seperti ini. Ya, maknanya seperti itu Ilir-Ilir ya. Ini maknanya. Ya. Nah, kemudian apa nilainya Bapak Ibu? Nilai siarahnya apa? Nilai perjalanan tadi. Yang pertama, desa Bancaan, Salatiga. Ada juga desa Sawo ini ya, ini tidak saya bahas. Ya, desa Bancaan, orang hidup harus sederhana. Tidak perlu emas berlebihan sebagai seorang wanita. Nah, di sini letaknya. Ya, Nyi Ageng Pandanaran sudah diingatkan, tidak boleh membawa emas berlebihan, tapi tetap membawa. Ini, hidup sederhana, tidak perlu dengan emas-emas yang berlebihan. Ini ada nilai-nilai yang luar biasa. Yang kedua, hidup harus bekerja keras yang halal. Tidak boleh merampok, korupsi, dan sebagainya. Nah, ini adalah nilai luar biasa dari Ki Ageng Pandanaran dalam perjalanan itu. Orang harus seimbang antara akhirat dan duniawi. Ini dalam desa Sawo ya, tidak saya bahas di sini. Kemudian juga nilai toleransi, mau mengakui pendapat anak muda, meski Ki Ageng seorang Muslim yang saleh, tapi dia mengakui pendapat anak muda, mengakui kebenaran budaya Jawa, ini menjadi ciri khas dari penyebaran agama Islam di Jawa, Bapak Ibu Saudara. Nah, di sini letak teologi kontekstual diterapkan oleh Ki Ageng Pandanaran dalam ziarah ke Jawa Tengah. Nah, diteruskan sampai ke Bayat. Banyak saya cerita, tapi saya fokus hanya di Salatiga saja pada kesempatan kali ini. Bagaimana nilai-nilai di Salatiga. Ini sebagai contoh, sampai contoh saudara. Ya, secara lengkap saudara bisa baca buku yang ada di itu ya. Saya nulis buku tentang disertasi itu ya. Nah, baik, demikian saudara yang bisa saya jelaskan. Tapi ingat, yang paling penting adalah teologi kontekstual itu menjadi bagian dari kehidupan. Karena saya menganggap sadar gereja, kehidupan kekristenan. Kekristenan harus bisa diaplikasikan dalam sebagai situasi sosial, ekonomi, dan seterusnya. Oke, Bapak Ibu Saudara, sekian dari penjelasan saya, kiranya bermanfaat bagi kita semua, bermanfaat bagi semua yang mendengarkan ya, dan terjadi toleransi dalam kehidupan beragama di Indonesia. Ingat bahwa kita adalah masyarakat multikultur, saling menghormati budaya, saling menghormati agama, saling menghormati kehidupan bersama-sama menjadi baik dan kuat. Shalom, Tuhan memberkati. Amin.